Tema daripada ibadah kita hari ini adalah kami dekat dengan speaker. Tema kita hari ini adalah doa mempersatukan. Doa mempersatukan di dalam kutip ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai seterusnya. Sampai 7. Kalau sudah dapat bisa kita baca bersama-sama atau bisa dilihat di layar monitor. 2, 3, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Belum semua, ya sama-sama dulu. Ulangi lagi ya, ayat 3. Ayo, 2, 3, ya. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil menurut satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. 5. Satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Kita kembali di ayat yang ketiga. Di ayat 3 ini Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Dia nggak ketemu secara langsung karena beliau sedang dalam penjara. Tapi dia menuliskan surat ini melalui anak rohaninya yang bernama Timotius. Memang ketika ada Paulus di kota Efesus, semua berjalan dengan baik karena figurnya yang begitu luar biasa. Tapi ketika di penjara, tentu banyak di antara mereka yang kehilangan figur. Dan kemudian Timotiuslah yang meneruskan tugas yang dipercayakan. Ya. Tugas Paulus dipercayakan kepada Timotius untuk memimpin jemaat yang ada di Efesus. Dan kota Efesus ini pernah menjadi pusat kekristenan selama 400 tahun lebih. Setelah Yohanes, murid daripada Tuhan Yesus, yang dimana beliau yang digoreng di atas kuali dan tidak mati, luar biasa. Itu di penggorengan, saudara, beliau disiksa karena tidak mati, maka dibuang ke Pulau Patmos. Setelah tugasnya di Pulau Patmos dan terima wahyu, dia kembali ke Efesus. Dan di Efesus itu dia membawa gerakan yang luar biasa, yang dimana kuil-kuil yang selama ini disembah dan dibangga-banggakan tiba-tiba runtuh oleh sebuah ledakan yang luar biasa. Itu sejarah yang menuliskan. Lalu kemudian kota Efesus ini berubah menjadi pusat kekristenan selama 400 tahun lamanya. Dan juga Efesus ini adalah kota metropolitan, pusat perekonomian dunia di zaman itu. Luar biasa. Nah, lalu juga jemaat Efesus itu orang-orang yang punya karunia yang luar biasa. Pengetahuan, mereka terpelajar luar biasa. Kepekaan mereka dengan suara Tuhan dahsyat luar biasa. Tetapi saudara, ada satu hal yang perlu ingatkan mereka.
supaya mereka kembali pada kasih yang mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kecintaan mereka kepada Tuhan pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, orang yang cinta mula-mula itu memiliki energi yang tidak bisa diberikan oleh kekuatan yang lain. Karena itu lahir dari hati yang paling dalam. Atau saya kasih contoh, ini selalu saya kasih contoh ini yang keseharian kita. Pernah nggak Anda mengalami cinta pertama? Mas Joko pernah mengalami cinta pertama? Pasti. Ya kan? Betul nggak Pak Edwan? Betul. Pak Sember, apalagi? Kalau bicara cinta pertama, lagunya selalu berkata, tiada lelah bekerja. Nah itu namanya kasih mula-mula, cinta mula-mula. Ada energi yang lahir dari dalam hati. Hujan apapun bukan persoalan. Kesulitan pun bukan persoalan. Karena sedang terbakar oleh api cinta. Itulah hebatnya cinta. Punya energi. Bahkan Kidung mengatakan, sekalipun orang memberi segalanya, memberikan janji yang luar biasa, Alkitab berkata, tidak ada satupun yang mampu memadamkan api cinta. Karena itu hati-hati dengan cinta. Jangan sembarangan memberikan pada orang yang sama. Karena itu berbahaya. Tapi di sini sih semuanya oke-oke semua. Dari wajah-wajahnya semua orang yang hebat-hebat. Nah itu namanya kasih mula-mula. Waktu kita kenal Yesus, saya ingat dulu waktu saya pertama kenal Tuhan Yesus dalam di sebuah ibadah. Saya tiba-tiba lidah saya ini berubah. Ada bahasa-bahasa yang baru yang sebelumnya saya tidak mempelajari. Tiba-tiba. Lalu kemudian saya kan latar belakang saya di gereja Katolik, kami nggak biasa dengar bahasa roh. Malah kita waktu itu kalau orang berbahasa roh sering kita ledekin. Saya nggak tahu kalau saudara di daerah kami itu sering. Apalagi kalau ada orang baptisan, pendetanya diledekin. Dia Pak Pendeta, kok orang Pak Pendeta ngasih makan orang buaya? Apa namanya itu kembali ya? Orang dikasih makan apa ya? Buaya, manusia diberi makan atau sebaliknya ya? Pokoknya begitu. Manusia itu seolah-olah pendetanya ngasih makanan buaya dengan orang, begitu ya? Nah kalau orang yang sudah dibaptis, orang mengatakan, tadi lihat dosamu sudah lihat. Segede apa nama itu, kalau di kami itu ada yang memikul padi, namanya hilo, apa namanya bahasa Indonesia? Yang dipanggung di belakang. Segede itu tadi dosamu berguling-guling di air. Karena dulu itu gereja Pentakosta sangat jarang dikenal di zaman itu. Nah waktu itu saudara tiba-tiba berubah. Tiba-tiba saya berbahasa roh. Tiba-tiba semangat saya berubah. Nah waktu itu saudara, saya juga ingat, saya tidak pernah ada persungutan di dalam hati apapun situasi yang terjadi di zaman itu. Kemudian saudara, cinta mula-mula itu membuat kita lebih rendah hati. Memahami orang itu lebih gampang. Karena hati sedang terbakar oleh cinta kepada Tuhan. Nah Paulus mengatakan di ayat 3 ini, berusahalah memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera. Berbicara tentang roh bukan dikerjakan oleh kekuatan manusia, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, caranya bagaimana? Supaya Roh Kudus bekerja secara optimal dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain. Kita harus bangun persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan itu, langkah yang pertama, kita harus masuk di dalam doa. Setiap Rabu kita ada rumah doa di tempat ini. Ini baru kalau salah baru 3 kali berjalan. Melalui doa itu kita melihat tangan Tuhan bekerja. Ada yang ikut di sini orang Katolik, bukan jemaat kita. Setelah Rabu yang lalu kita doa di tempat ini, lalu saya di WA. Puji Tuhan ya Pak ya. 2 hari ini habis kita doa, mama saya, mami saya, bahasanya lebih sopan, gak suka ngamuk. Saya bilang benar, karena ibu berdoa, melalui doa itu suasana rumah menjadi adem. Ada damai sejahtera, meskipun masalahnya tetap ada. Tapi Roh Kudus mengkondisikan ada damai sejahtera. Kenapa? Roh orang ini telah direbut melalui doa. Jadi kalau dikasih Tuhan, kalau suami istri konflik, majelis gereja konflik dengan pendetanya, mereka nggak butuh nasihat. Suami istri udah tahu kok. Jadi suami itu jangan kasar kalau ngomong. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Istri juga tahu. Nuding suami itu juga nggak boleh, nggak sopan. Sudah tahu. Maki-maki suami juga udah tahu itu nggak boleh kok. Ya, majelis maki-maki pendeta sudah tahu juga nggak boleh. Nggak pantas, nggak sopan. Pendeta ngamuk-ngamuk juga nggak jelas juga, itu sudah tahu itu nggak boleh. Dan ketika terjadi konflik, bukan nasihat yang diperlukan. Apa yang mereka perlukan? Mereka memerlukan pewahyuan dari Tuhan. Pesan yang Tuhan berikan melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa. Amin. Melalui doa itulah kita peroleh hikmat dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada suami-suami ya mungkin kasar sama istri, nah caranya doa. Amin Ibu-ibu. Nah Bapak kalau ada istrinya suka dulu suami, dikit curiga sama suami, oh jangan-jangan kamu tadi salam sama yang itu. Begitu kamu salam, kamu coles sedikit telapak tangannya, ngasih kode-kode. Nah itu harus didoakan. Seperti itu pernah ada dulu, sekarang nggak ada. Ini saudara sudah tua, sudah punya cucu, suaminya sudah stroke, bisa mencurigai sama anak loh. Suami saya jangan-jangan ini Fili yang ngomong loh Pak. Fili yang gimana, serba salah saya mau ngomong, nggak enak. Nah, cara mengatasinya bukan nasihat, tapi berdoa. Iya. Bapak makin emosi, makin menjadi-jadi. Jangan dibilang wanita itu lemah. Siapa bilang? Kelihatannya lemah. Lebih pemberani saudara. Anda satu ngomong bisa 10 kata-katanya karena punya karunia berkata-kata. Betul nggak Ibu? Ya, betul nggak? Nah, jadi oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mengatasi konflik itu hanyalah melalui doa. Apalagi saudara, keluarga
keluarga itu bisa konflik juga masalah ekonomi. Betul enggak? Karena cinta juga tidak bisa dimakan, betul enggak? Biarpun cinta juga ada, tapi kalau ekonomi terganggu, pasti konflik kan? Mengatasinya adalah melalui doa. Jadi saudara-saudara yang nggak kerja, ada waktunya hari Rabu sini ikut doa teman. Setiap minggu di mimbar ini saya nggak doa syafaat lagi, tapi saya doa syafaat di rumah doa. Ya. Ini penting, kita harus belajar. Ya. Doa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Maka secara otomatis nanti komunikasi di rumah itu nyambung. Karena pekerjaan Roh Kudus itu mengajar suamimu supaya lemah lembut, mengajar suami supaya lebih sayang kepada istri. Sakit kepala sedikit bertanya, sayang kepala sakitnya sakit apa? Sakit kepala, ayo kita ke dokter di ICU. Ya kan? Supaya istri lebih sayang kepada suami, lebih hormat pada suami. Suami baru sampai rumah, disambut dengan papa sedang capek, ini air putih. Luar biasa gitu ya. Meskipun dalam hati sebel. Kenapa? Belanja belum dikasih. Uang belanjanya belum dikasih, jadi dalam hati sebel. Tapi ditahan dulu. Sediakan air putih. Setelah air putih, nanti biasanya itu kalau bukan kopi susu, kopi hitam. Terserah yang mana. Nah, kalau sudah terkondisi demikian, sekeras hati apapun seorang suami, dia pasti lembut hati. Amin. Batu yang keras, ketika ditimpa oleh air yang terus menerus, yang kita kenal air itu lembut, bisa jebol itu batu. Betul? Betul nggak? Tapi Anda lihat tanah liat. Kita kenal dia tanah yang lembek kan? Tapi kalau dibakar dengan api, dia bisa mengeras. Coba ini paku di tembok ini. Pernah saya paku, patah. Paku beton. Nah, makanya ibu harus tahu ini. Jadi suami-suami makin dikerasin, dia makin keras. Tapi coba pakai dengan cara lembut. Dia sangat lembut, lebih lembut dari sutra. Percaya dengan saya. Bukan begitu, Pak? Ya benar, dia termasuk saya. Kami menikah dengan Bu Lesti sudah 16 tahun. Dan kami saling belajar satu sama lain. Dan perjalanan itu membentuk kami saling mengoreksi. Ini penting dalam keluarga semua. Nah, kalau suasananya sudah baik, rohnya sudah membaik, sudah terbangun dengan baik, maka berkat itu juga dengan mudah Tuhan anugerahkan. Karena lagunya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala, yang kejambutnya jupanya tujuh. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, tentang memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yaitu pada waktu ada kesatuan, ada berkat Tuhan yang melimpah di sana. Amin, Bapak Ibu. Nah, istri itu gak perlu. Kadang-kadang, ya, setiap wanita itu ya, gak bisa dipungkiri sifat matre itu ada. Betul gak Ibu? Loh, oh ini benar. Oh ini benar. Nggak percaya?
Ayo, yang nggak setuju ibu-ibu coba angkat tangan, nggak setuju. Nggak setuju matre. Bola. Wanita itu realistis. Eh, dan paling dia bahagia kalau suami memberikan apa namanya itu belanja harian. Itu luar biasa, bahagia banget. Itu dosa bukan, itu cerai enggak, memang Tuhan sudah buat begitu. Nah kadang-kadang kenapa suami seringkali tidak memahami hal itu? Oleh karena ada konflik yang sederhana, sehingga apa? Segan suami mau ngasih, aku bikin pusing aja. Coba kalau misalnya hubungannya lebih harmonis. Saya nggak tahu, masing-masing kita punya panggil. Kalau saya panggil boleh itu mama. Kadang-kadang saya. Coba dengan bahasa yang baik. Kok dulu lembut bahasanya, ketika di suami istri kok susah banget lemah lembut. Bilang I love you aja susah. Cobalah bahasa-bahasa yang agak kaku seperti itu. Dibiasakan. Misalnya ya, bukan berarti ini jelek enggak. Misalnya Mas Joko pulang, putar sambut. Apa misalnya? Selamat malam Hani. Iya betul ya. Kalau cewek sama cowok Hani ya. Selamat malam Hani. Waduh, capek sekali saya pijitin ya. Sing. Oh, dompet pasti kebuka. Percaya saya. Jangan, ibu jangan tersinggung ya. Itu pakai terus bela-belain laki-laki. Saya ngajari. Ya kan? Kenapa? Karena istri menyentuh hatinya. Walaupun pria itu bukan perasaan, tapi juga masih punya perasaan. Makanya punya lagu. Aku juga masih punya perasaan. Itu tahun-tahun 90-an lagu itu. Sama seperti dirimu. Nah akhirnya tidak tega. Aduh kasihan juga istri saya. Bajunya sudah mulai sempit, padahal bodinya sudah melebar ke kanan maupun ke kiri. Mereknya pas-pasan. Bagaimana ya kalau merek yang khusus? Tapi dengan diam-diam dia memberikan surprise. Amin dulu. Senang gak diberikan surprise sama suami? Hah? Senang lah ya. Senang. Yang saya omongin ini sederhana, tapi butuh pergumulan doa untuk melakukannya. Karena gengsi toh, udah kaku gitu, geli. Ya, apa harus dibicit-bicitin sih? Apa sih harus disambut begitu? Biasa aja. Karena apa? Karena menganggap ya biasa. Lama-lama ibu-ibu malah perlakukan suaminya biasa. Nanti di luar malah ada orang yang perlakukannya luar biasa. Ayo, mau pilih yang mana? Orang luar memilih memperlakukannya luar biasa, atau ibu-ibu yang di rumah memperlakukan suaminya luar biasa? Ayo, yang jauh ibu-ibu. Kan lebih bagus kan kalau istri memperlakukan suaminya luar biasa di rumah. Amin. Yang ibu-ibu, yang istri-istri. Amin. Kok susah ngejawab ya? Berat ya? Nah bagaimana menjadi istri yang supaya istri itu bisa lebih hormat kepada suami? Nah, suami juga harus belajar memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati tidak selamanya luas, tapi perhatian itu penting. Perhatian itu penting. Kamu di mana, Ma?
Mau saya jemput? Atau saya pesan Gojek? Itu cuma bahasa itu, tapi itu sangat berarti. Nah, saya mau pulang. Mau nggak saya pesan pecel lele, pecel ayam, kambing guling, atau kambing? Kan ada lagunya, karena wanita ingin dimengerti. Tapi juga jangan banyak gaya. Sudah dimengerti banyak gaya lagi. Ini sangat berarti meskipun itu sederhana. Mungkin yang kita bawa hanya tahu tempe di rumah. Tapi kalau kita sediakan dengan cinta, istri bisa seperti namanya jalan. Amin. Amin, ibu-ibu, betul nggak ibu? Betul nggak ibu-ibu? Halo? Betul nggak Bu Lesti? Dia pikir dia Spiderman. Jadi tidak hanya sekedar kata I love you. Bicara kata I love you artinya ada pengorbanan yang kita harus berikan. Nah, ini teman. Nah, kalau sudah mengenai itu, otomatis berdoa lebih sepakat. Betul, karena ada kedamaian akhirnya apa? Bisa sama-sama saling berdoakan. Nah, rohnya menyatu. Karena doa bersama, baca firman bersama. Dan otomatis sebagaimana Mazmur tadi mengatakan, di sana Tuhan memberitakan berkat-berkatnya untuk selama. Ayat yang selanjutnya, ayat keempat. Satu tubuh. Satu tubuh bukan berarti ada ikatan yang tak melepaskan, tapi artinya begini, kita harus prihatin dengan kesusahan keluarga kita. Karena kita dibentuk dari dua hal. Yang pertama, kita dibentuk dari keluarga kita, suami istri, orang tua dengan anak. Dan yang kedua, kita dibentuk dalam gereja. Saya di sini sebagai gembala jemaat bersama dengan istri dan semuanya. Artinya kita prihatin, kita peduli apa yang dialami sesama jemaat yang ada di GBI Kemadau. Itu namanya satu tubuh. Jangan saling pahami, karena kita satu tubuh, Pak. Boleh dong begini dan begitu, bukan begitu pengertian. Ada acara baru ini, ada satu pulau di Indonesia. Saya kan lagi menyusun sebuah tesis antar lintas budaya. Ada satu daerah, sebagai wujud kasihnya, mereka bisa tukar pasangan. Kan satu tubuh kan? Misalnya ada seorang yang bersahabat, bisa ngobrol, di warung kopi ngobrol, gantian ya. Istri saya mendampingimu, saya mendampingi istrimu. Pengertiannya bukan itu. Paham saya? Ini ada lagi, ini budaya tertentu. Nah, di wilayah ini susah membedakan mana saudara, mana orang lain, karena udah campur baur. Nah, pengertian kita bukan itu. Tapi kita ikut prihatin, kita ikut peduli apa yang dialami oleh satu komunitas dengan kita. Makanya penting kita tertanam di dalam gereja lokal. Tertanam di gereja lokal sampai pintu kematian kita perlu. Karena kita manusia, bukan seperti makhluk yang lain. Satu tubuh dan satu roh. Nah, menyatukan roh tadi itu melalui doa, melalui firman. Maka kita perlu keseriusan dengan firman Tuhan. Perlu keseriusan kita masuk dalam doa. Rasa hormat dalam setiap ibadah itu penting. Supaya apa? Di ayat yang ke-5 dikatakan tadi ini, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan.
yang terkandung dalam panggilan. Ini kita pegang baik-baik. Menyatukan roh kita supaya kita serong melalui hubungan kita dengan Tuhan, yakni melalui doa, pujian, penyembahan, dan melalui persekutuan kita dengan firman Tuhan. Itu penting. Kenapa? Karena firman Tuhan mengubah kita dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar itu mudah mengubahnya. Ada cacat di tangan, sekarang tinggal setrika, hilang. Yang disebut adalah oplas. Apa oplas? Operasi plastik. Orang yang mancung ke dalam bisa ke depan dalam sekejap hanya dengan operasi plastik. Ya, biar hidungnya seperti jambu gelutut bisa dibentuk. Jambu gelutut. Semua teknologi ada, tapi yang mengubah dari dalam tidak ada teknologi. Yang mengubah orang dari dalam adalah firman Tuhan. Makanya perlu kita dengar firman Tuhan. Selalu saya ajarkan sama anak saya. Ada waktunya pengetahuanmu tidak bisa menolong. Ada waktunya sahabatmu tidak menolong. Termasuk orang tuamu tidak sanggup menolong kamu. Hanya kamu dengan Tuhan. Selalu ajarkan berharap sama Tuhan. Selalu saya ajarkan, ayo kita diskusi, keterbukaan, kita bebas berpendapat, tapi dalam ridho yang terkendali. Satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan. Pengharapan kita apa? Satu, masuk dalam kerajaan surga, menjadi mempelai Kristus. Dan menjadi mempelai Kristus perlu dewasa. Bukan umurnya saja yang dewasa, tapi sikap hati, sikap berpikir, sikap dalam bertindak itu dewasa. Karena ada orang yang udah tua juga seperti anak-anak. Kemudian saudara kasih Tuhan. Ayat yang kelima, satu Tuhan. Kok dibilang satu Tuhan? Dengar baik-baik. Kita bisa satu gereja. Kita bisa satu agama menjadi agama Kristen. Apa saya mengatakan? Orang yang beragama, orang yang bergereja belum tentu berbutuhan. Kok bisa? Iya. Ada orang yang mentuhankan HP-nya. Bukan berarti saudara nggak boleh buka HP ya, karena di Alkitab kita juga ada Alkitab. Ada orang yang mentuhankan HP-nya. Ada orang yang mentuhankan WA-nya, Facebook-nya, hobinya. Yang mentuhankan HP-nya masing-masing kita menghina ya. Ya kan? Macam-macam. Jadi orang yang punya gereja, punya agama, belum tentu punya Tuhan. Yang menentukan kita punya Tuhan, bagaimana kita bersikap menghormati Tuhan dalam hidup. Pernah nggak kita menangis di hadapan Tuhan bukan karena kesusahan? Pernah nggak kita mengalami kesulitan, tekanan yang berat ketika kita mengalami kehilangan Tuhan dalam hidup kita? Sangat jarang orang Kristen. Lebih banyak kesedihan ketika kehilangan uang. Bayangkan baru gajian 7 juta, tiba-tiba dibawa kabur maling. Nyesek hati kan? Betul nggak? Baru gajian, udah rancang-rancang mau liburan sana sini, tiba-tiba dibawa kabur maling. Nyesek hati seluruh hidup, bisa menangis. Tapi tidak semua orang menyadari ketika dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya, dia bisa menangis di hadapan Tuhan. Nah, kita kenal Allah kita itu Allah yang cemburu. Bukannya saudara dan saya yang tukang cemburu. Kalau dari wajah-wajah sih saya lihat ya
70% pencemburu lah, termasuk saya. Ya kan? Ya saya masih cemburu kalau ada orang tiba-tiba gandeng istri saya. Ya saya nggak boleh dong. Kan? Pasti juga mulai kalau saya misalnya sama mata sama orang, meskipun bercanda, walaupun nggak terus terang ngomong, pasti dalam hatinya, apa sih Pak Petrus matanya sebelah tadi ada klik sekedip sedikit. Nah Tuhan kita itu cemburu, lebih cemburu dari semua manusia yang paling cemburu dengan cemburu ilahi. Kamu kehilangan harta, kamu menangis. Kamu kehilangan saya, maka kamu gak rasa sedih, gak rasa kehilangan. Nah banyak orang Kristen yang seperti itu. Dia nggak peduli, dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Asik aja menjalani hidupnya tanpa mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan Anda kira orang yang kaya itu nggak punya kesusahan. Banyak kesusahannya, saudara. Banyak kesusahannya. Makin kaya orang, makin besar kesusahannya. Kenapa? Utang tiap bulan harus bayar. Banyak kesusahannya. Makanya banyak orang kaya itu mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong. Kadang-kadang ada ngomong pak sekali, Pak, kami terus tolong doakan begini. Tapi adanya ada orang yang miskin, dia nggak butuh Tuhan. Aneh kan dunia ini? Orang yang kaya dia butuh Tuhan, orang yang miskin malah jauh dari Tuhan. Keterlaluan gak? Terlalu. Bahkan bangga dengan kesusahan. Nah ini yang bisa membuat Tuhan cemburu dengan sikap kita. Jadi satu, Tuhan. Dalam ibadah kita ini Tuhan kita siapa? HP, WA, Facebook, atau makanan kesukaan. Nanti habis ibadah kita makan di mana ya? Oh ini diskon. Beli 1 gratis 5. Kita sedang ibadah. Tubuhnya di sini. Tapi pikirannya kemana? Bukan berarti saudara saya nggak izinkan buat pegang HP ya. Boleh. Tapi segala sesuatunya ada waktunya dan ada tempat. Anda bisa tahu saya di mana ibadah. Perhatikan. Saya sangat disiplin. Kalau waktu nyembah. Dengar firman. Itu saya latih dari dulu. Kecuali ada kegiatan yang sangat berkembang. Saya diundang di gereja lain. Saya duduk dari awal sampai akhir. Dan siapkan diri sebelum mulai ibadah. Saya tereskan salah satunya. Duduk di depan. Orang ikut berteriak dan saya juga ikut. Saya nggak gengsi memuji Tuhan. Bukan karena dulu saya adalah latar belakang untuk apa di bidang vokal dalam memimpin pujian, bukan. Tapi itu dari dulu saya latih. Itu namanya penghormatan. Itu teladan yang saudara nggak pernah lihat, tapi secara roh Tuhan akan tunjukkan. Amin. Itu sepele banget, tapi sebetulnya Tuhan catat. Jangan nanti sungguh serius ketika ada masalah. Jangan tunggu. Dari sekarang harus latih diri kita. Paulus mengatakan kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji, baik di hidup ini maupun di hidup yang akan datang. Ada orang yang cari Tuhan ketika sudah bangkrut. Terlambat, Pak.
Ada ketika udah stroke, janjinya luar biasa menggombalin Tuhan. Nanti kalau sudah sembuh, saya bikin ini dan bikin itu. Saya mengatakan terlambat. Kenapa waktu sehat kamu gak punya janji? Gak punya niat. Itu namanya menggombalin Tuhan. Maka dari itu dari sekarang kita latih diri. Untuk setiap ibadah kita, pastikan Tuhan kita cuma satu, Yesus. Jangan ada yang lain. Setuju Bapak Ibu? Anda kasihan saudara-saudara jauh-jauh. Ada yang dari Sudimara, Bojonggede, Pak Saimer, siapa lagi? Bekasi. Kami di Sawangan, Pondok Kelapa. Saya rindu kita pulang dari ibadah, kita menerima berkat, tidak ada yang sia-sia. Amin. Makanya saya ingatkan terus, dalam ibadah Tuhan kita hanya satu. Bukan HP, bukan WA, bukan yang lain. Bukan diskon ini dan diskon itu. Lagi khotbah, bang khotbah terus ya. Ini diskonnya di jam segini mau selesai. Bayangkan, beli 1 gratis 5. Iya. Itu juga sama dengan penyembahan berhala. Menyembah berhala bukan menyembah patung. Bukan. Berhala itu juga sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Satu iman. Begini, saya ini sedang bertanding dengan iman. Bertanding dengan iman ini, saya dengan istri. Saya ajarkan begini. Apa yang tidak mungkin menurut aturan dunia, bagi Tuhan mungkin, bagi saya mungkin. Kami ini kan di sekolah Chelsea, kami nggak masuk zonasi, kan? Segi umur juga kurang, kan? Karena harus sesuai umur kalau zonasi juga, kan? Secara dunia nggak ada sulit untuk ke negeri. Tapi saya mengatakan, kalau kamu percaya bisa, saya tidak ada urusan aturan ini. Urusan saya dalam nama Yesus jadi. Tanya Bu Lesti, sepakat? Percaya? Tanya juga Chelsea, percaya? Oh kita doa. Harus semangat. Bukan konyol, iman itu kadang-kadang konyol. Ini pernah dulu saya bertarung dengan seorang. Kita adakan dulu ibadah di Ragunan. Sebelum kita ini pernah ada berapa tahun yang lalu. Musim hujan waktu itu. Nah, beliau ini baru beli motor, saya juga baru beli motor. Dulu ada motor Beat warna merah. Pak, hujan besok Pak. Nah, karena ini saya kasih pengertian nggak percaya, saya bilang begini. Motormu kan baru, motor saya juga baru. Kalau hujan besok, motor saya buat kamu. Biasanya ngomong, ada orang di situ. Di rumahnya Inang Sitinja. Ini ada aja anak Inang Sitinja itu ada di sini dan 2 orang. Boleh sampai. Tapi kalau hujan gak turun, harus konsisten, motormu buat saya. Ayo kita salam. Dia gak berani salam saya. Saudara, malam itu saya pulang ke rumah, hujan lebat. Besok paginya sudah gelap. Mau hujan ini. Udah sedikit ada berasa apa istilahnya itu ya? Hujan abu, kayak abu-abu gitu kan, kena kayak embun. Tapi dari pagi sampai sore tidak ada satupun hujan turun ke bumi. Ibadah kita selesai tidak ada hujan. Saya ngomong sama bersama, gimana? Gimana? Betul musim hujan. Tapi iman saya mengatakan hujan bisa ditunda waktu. Terus belajar dengan ini. Saya ajarkan sama anak saya sama istri juga. Kalau sudah percaya, gak usah ABC. Iya, ya, tidak. Itu iman. Kalau gak jadi, gak urusan. Urusan saya jadi. Ya, mungkin kalau Anda melakukan itu gagal sekali, bukan berarti Anda menyerah. Terus berjuang.
Ini penting. Itu satu iman. Bukannya satu iman, pokoknya Yesus Tuhan Juru Selamat. Ya betul. Tapi pernah nggak Anda mengalami mujizat dari Tuhan Yesus? Anda harus mengalami. Saya harus mengalami. Karena itu bagian kita, milik kita. Jangan hanya Ibu Ida Dayak yang bisa menyembuhkan orang. Anda juga bisa dengan iman. Ya. Tapi jangan salah. Kesembuhan dari setan itu ada tumbalnya. Gak ada yang gratis. Dibuat kamu ketergantungan. Makanya perhatikan aja orang-orang yang hidup dalam dunia kegelapan, dalam dunia perdukunan, hidup yang melarat. Benar-benar. Melarat bukan berarti gak punya uang ya. Ada aja penyakit, ada aja sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba ada ini. Saya ngerti dan saya pahami. Makanya orang yang masih punya kepegangan yang gak benar itu buang. Jangan sampai mengganggu berkat. Karena dari iblis tidak ada yang gratis. Tapi Tuhan Yesus tawarkan kita gratis. Mau nggak yang gratis? Mau. Yang penting berjuang dengan iman. Ya, satu iman, satu baptisan. Apa itu baptisan? Itu baptisan itu adalah lambang bahwa kita mati manusia lama. Manusia lama kita mati. Ego kita mati. Dosa yang mengikat kita, kutuk yang menguasai kita, diputuskan, dilepaskan melalui kematian Kristus. Dan waktu kita dibaptis, kita ditenggelamkan dan manusia lama kita ditenggelamkan, dosa kita dihapuskan dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Itu disebut baptisan satu baptisan. Bukan berarti sekaligus saya lelepan semua kita, bukan gitu. Satu baptisan artinya sama-sama sudah bukan berobat. Bertobat. Kalau berobat itu begitu sakit datang ke pendeta mau didoain. Nangis sebentar, dipegang kepalanya pendeta, goyang-goyang sedikit, sembuh. Baiklah, itu kan berobat, tapi tetap hidup manusia lah lama. Pernah ada orang komplain, Papa itu sudah numpang tangan saya. Itu pantangan Kit. Saya bilang gak usah tumpang tangan juga, kalau dengan iman beres. Tapi harus dipegang kepalanya digoyang-goyang. Tidak harus begitu kan? Karena semua itu tergantung iman kita. Itu yang seluruh satu baptisan. Artinya kita berkumpul sebagai orang yang sudah sama-sama bertobat. Tidak ada yang saling mengkhianati, tidak ada yang saling memfitnah, tidak ada yang saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan, saling mendorong ke hal yang baik. Itu disebut satu baptisan. Mau 1000 kali kamu dibaptis tidak ada urusannya kalau belum bertobat. Tidak ada urusan. Nah, kemudian ayat yang ke-6. Ayat 6. Satu Allah dan Bapa, tadi saya sudah bahas. Dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tujuan terakhir. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita ini tidak semua sama porsinya. Paham? Tidak semua orang terpanggil seperti saya. Ketika saya dipanggil menjadi full time melayani Tuhan, awalnya tidak ada gajinya, tidak ada pemberian dari gereja, tidak ada juga sponsor. Ketika saya mendidik terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Ketika saya menginjil, saya keliling Sumatera, tidak ada pengusaha yang sponsori saya, tidak ada gereja juga yang sponsori saya. Sponsornya adalah langsung dari Tuhan melalui doa. Dan puji Tuhan, hampir seluruh Sumatera saya jalani tidak pernah kekurangan. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Tapi jangan niru-niru seperti saya.
Ya, bisa-bisa nggak pulang ke rumah. Ya kan? Karena itu panggilan hidup. Di kampung daerah Sarula masuk ke dalam lagi yang mau orang tahu sampai orang ngomong, Pak hati-hati loh, banyak pembunuhan di sana. Saya jalan. Tidak ada kendaraan, jalan kaki. Bahkan sampai naik kendaraan yang itu kalau di kampung itu kerbau. Pernah lihat di kampung itu, kalau di kampung-kampung itu kerbau kendaraannya, ya nari itu barang-barang dari kampung. Nah itu kita jalannya krek. Dari berbagai daerah, saya Kalimantan, ke Jawa, saya bawa tim misi. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan juga memperlengkapi. Ketika gereja ini juga kita rintis, kita nggak punya uang Pak, Bu. Kita hanya 5 orang, 3 janda, 1 mantan duda, 1 tukang bubur. Maksudnya dia pernah duda nikah lagi, maksudnya gitu. Kan mantan duda. Dan semuanya nggak punya uang. Lu bingung kita. Sedangkan kita harus mulai ibadah, tapi sewa gedungnya dari mana? Duit nggak punya. Makanya kalau bukan panggilan jadi gembala nggak mudah. Saya bilang tanggal 5 bulan Mei ibadah mulai. Uang kita berapa Pak? Pokoknya jalan. Saudara, kita mulai ibadah pertama. Saya masih ingat ada orang Pak, 1 bulan pertama semuanya dari saya. Kita sewa restoran waktu di Saharjo. Itu 1 bulan, puji Tuhan masih tertolong 1 bulan. Ada yang nyumbang. Bulan selanjutnya, saya gimana caranya ya? Duit nggak punya. Tiba-tiba saya diundang ke sebuah natalan menggantikan John Lumaindo. Nah, PK yang disiapkan untuk John Lumaindo, ya otomatis ke saya, betul enggak? Nah, puji Tuhan, lumayan bisa kita gunakan menyewa gedung tempat ibadah. Sampai dengan hari ini, kita mulai berkembang ketika setelah pandemi, ya, kita banyak kehilangan zaman itu ya. Dan kita sewa tempat ini full 24 jam. Ada sedikit lega saya, kenapa? Ada Bapak Ibu Saudara mengembalikan perpuluhan, persembahan syukur bangunan, sehingga kita bisa membiayai tempat ini. Dan sedikit berkurang beban saya untuk sewa gedung. Sekarang saya lebih fokus bagaimana jiwa-jiwa. Kenapa? Memang Tuhan udah percayakan seperti itu. Karena ada juga orang kaya, teman saya, buka gereja. Saya dulu hitung perpuluhannya, seminggu itu 7 juta lah perpuluhan, berarti 70 juta per minggu pendapatan. Begitu buka gereja, ada jalan sebulan tutup. Kenapa? Bukan beliau salah, panggilannya bukan di situ. Ya panggilan saya seperti ini. Panggilan Mas Joko main musik begini, ya puji Tuhan. Tidak semua kita sama, tapi kita berbeda-beda, tapi kita saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Ini otomatis ya, saudara mendoakan saya di rumah masing-masing, saya juga mendoakan saudara, baik di rumah doa maupun di rumah masing-masing. Di rumah saya sendiri, saya mendoakan supaya apa? Makin diberkati, makin sejahtera. Tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang kekurangan. Itu doa saya. Saya gumulkan di hadapan Tuhan. Amin.